Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali akhirnya sepakat untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya sempat berbeda pandangan soal penanganan pagar laut ini. TNI Angkatan Laut yang mulanya membongkar bertahap pagar laut itu, sementara Menteri KKP sempat menyayangkan langkah pembongkaran. Informasi terbaru atau perkembangan terbaru, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyebut ternyata pagar laut di Tangerang, Banten telah memiliki sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik. Untuk membahas kelanjutan pagar laut, bersama kami di studio sudah hadir anggota Komisi 4 DPR dari fraksi PKS, Johan Rosihan, dan pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah. Dan nanti akan hadir juga bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Doni Ismanto Darwin, staf khusus Menteri KKP bidang Humas dan Komunikasi Publik. Selamat sore dulu Pak Johan, selamat sore Pak Trubus. Iya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di studio kami di NTV. Nah, sebelum kita mulai perbincangan ini, kita akan sama-sama menyaksikan informasi berikut ini, pemirsa. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali akhirnya sepakat untuk membongkar pagar laut misterius sepanjang 30,16 km yang membentang di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten. Keduanya sempat berbeda pandangan soal penanganan pagar laut ini. TNI Angkatan Laut yang mulanya membongkar bertahap pagar laut tersebut, sementara Trenggono sempat menyayangkan langkah itu. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, ya lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga, seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, misalnya ya, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Setelah dari apa sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum. Jadi sampai saat ini belum ketahuan siapa yang masang, Pak? Belum. Kita sedang penyelidikan. Kan nggak bisa cepat ya. Dan nggak bisa menuduh banyak orang juga. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal. Sangat ilegal. Ada pihak yang mengklaim itu legal, Pak. Tanggapannya, Pak. Ada pihak yang mengklaim itu legal pemasangan bambu itu. Oh, ada namanya Kesatuan Masyarakat Nelayan. Kalau besar nggak ada. Kesatuan Masyarakat Nelayan Pantura. Tapi kita panggil belum datang. Kini Kementerian KKP dan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa pembongkaran pagar laut akan dilakukan secara terencana demi menjawab keluhan masyarakat nelayan yang terdampak. Sakti Wahyu Trenggono menyebut koordinasi dengan jajaran TNI Angkatan Laut serta tim terkait terus dilakukan untuk memastikan tindakan yang akan diambil tepat sasaran. Ia menambahkan bahwa tindakan pembongkaran akan dilakukan setelah evaluasi final yang dijadwalkan berlangsung hingga Rabu pagi 22 Januari mendatang. Kita berkoordinasi dengan Kepala Staf Angkatan Laut beserta jajaran, saya dan Pak Wamen, ya, dalam rangka untuk mengevaluasi terhadap apa yang sekarang ini menjadi isu yang ramai, itu adalah soal pagar laut. Jadi kita akan memberikan batasan waktu sampai dengan besok Rabu pagi, kita akan rapat koordinasi Rabu pagi, lalu siangnya kita akan lakukan tindakan pembongkaran. Begitu Pak Kasar ya? Ya Pak. Silakan. Jadi pagi ini kami bersama Pak Menteri dengan Pak Wamen melaksanakan evaluasi bagaimana cara yang baik, yang aman, yang cepat dan praktis untuk bisa mempercepat membantu kesulitan masyarakat nelayan. Karena itu instruksi dari Bapak Presiden kan, TNI harus bisa membantu kesulitan masyarakat. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menegaskan pihaknya akan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat khususnya para nelayan yang dirugikan oleh keberadaan pagar laut. Pembangunan pagar laut misterius Tangerang itu mencaplok wilayah pesisir 16 desa di 6 kecamatan. Di lokasi tersebut ada masyarakat pesisir yang beraktivitas sebagai nelayan sebanyak 3.888 orang dan 502 pembudidaya. Tim jurnalis NTV melaporkan.
Iya, pemirsa, kita akan langsung memulai diskusi pada sore hari ini. Saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Mari kita bicarakan soal perkembangan terbaru. Ya. Kita dibuat kaget lagi hari Ya. ini dengan pernyataan dari Menteri ATR, Kepala BPN Pak Nusron Wahid yang menyatakan ini detailnya ya Pak. Ada 263 Betul. SHGB. 234-nya atas nama PT Intan Agung Makmur, 20 atas nama PT Cahaya Inti Sentosa, dan 9 atas nama perorangan. Saya bingung Pak, bagaimana bisa ada hak guna bangunan, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik di atas laut. Menurut Anda seperti apa? Ada dua kemungkinan itu, Mbak. Pertama, bahwa memang dulunya itu daratan barangkali. Oh, Jadi oke. daratan, Ada kemungkinan kemudian seperti ada kemungkinan itu ya? seperti itu. Karena mungkin kalau sertifikatnya ini tinggal dicek sertifikatnya terbitnya kapan. Nah, kalau misalnya terbitnya lebih awal, itu bisa saja. Tadi ada informasi 2023 ya. Oh, Pak. kalau 2023 berarti baru. Karena kalau 5 tahun itu bisa ada alasan untuk dibatalkan. Itu Oke, berarti. iya. Karena kalau di atas air itu nggak boleh. Ada putusan MK tahun 2010, itu nggak boleh itu. Jadi di atas itu nggak boleh ada GP, kemudian ada PP juga ya. PP 2018 kalau nggak salah itu juga nggak boleh gitu. Apa artinya? Apakah artinya kita boleh semakin curiga bahwa ini memang ada yang bermain di atas wilayah laut ini? Iya, terlepas dari apa namanya ada pihak-pihak tertentu, tentu itu kan nggak bisa kita mengatakan ujuk-ujuk ada di situ. Mesti ada yang mendanai, ada juga yang istilahnya bertanggung jawab, ada juga istilahnya ya pengadaannya yang memberikan izin juga. Kan semuanya ada apa pihak-pihak yang saling terkait, Mbak. Jadi kita nggak bisa mengatakan itu apa semata-mata menjadi apa tanggung jawab A atau tanggung jawab B, karena ini mesti ada pihak-pihak yang saling bantu membantu. Bahasa kerennya itu MBG saling gotong royong untuk membentuk yang namanya apa pagar laut itu, Mbak. Yang kedua bahwa pagar laut itu kan bahan materinya juga mahal. Misalnya bambu itu minimal kalau di ini ya 20-an ribu itu. Iya. 20 satu bambu. Ada yang kemarin menghitung 15 miliar untuk pembangunan 30 km berarti kan itu kan orang nggak sembarang orang, mungkin Bapak punya, kalau saya mungkin hanya dosen nggak punya. Artinya di situ mesti menunjukkan orang yang punya kapasitas secara keuangan finansial, mungkin juga kaitannya konteksnya entah itu perusahaan, entah itu sebagai apa pemilik atau apa ya, kita yang jelas di situ punya akses terhadap apa namanya sumber-sumber keuangan yang memadai sehingga dia punya modal untuk melakukan ini apa pembangunan itu. Yang kedua, memang bisa saja dia punya apa relasi dengan kuasa. Artinya di sini ada penguasa yang ikut terlibat di penguasa ini tidak hanya pemerintah pusat tapi juga di pemerintah daerah. Karena pengalaman yang di Bekasi itu ternyata kan di KKP-nya mengatakan belum ada, ternyata Pemprovnya mengatakan legal, ada itu. Nah, ini kan sesuatu yang perlu sesungguhnya yang terjadi ini adalah apa ada tumpang tindih kebijakan. Saya lihat di situ juga di situ ada tarik menarik kewenangan dan memang ada ego sektoral. Jadi di kita ini memang dari dulu ada persoalan di mana kementerian lembaga ego sektoral, daerah juga ego sektoral, apalagi dengan daerah merasa bahwa dia apa duduk sebagai kepala daerah itu melalui proses-proses pilkada, Mbak, sehingga dia merasa punya kewenangan yang lebih daripada yang ditentukan oleh pusat, kan seperti itu. Baik, saya ke Pak Johan dulu. Pak Johan, komentarnya apa soal bahwa hari ini kita ketahui bahwa ada sertifikat hak guna bangunan, ada sertifikat hak milik? Fakta ini kemudian menurut saya memperkuat klaim saya. Saya sejak awal muncul pagar laut ini kan sudah memberikan statement bahwa ini adalah salah satu cara klaim wilayah. Ketika ada kelompok yang mengatakan bahwa kami yang melaksanakan itu dengan swadaya untuk menahan abrasi, saya bilang bukan. Tidak begitu caranya kalau ingin menahan abrasi. Ini adalah salah satu cara klaim wilayah. Setelah itu mereka, setelah pengkondisian dan lain sebagainya, maka kemudian nanti akan melakukan reklamasi. Dan fakta bahwa hari ini ada HGB di sana, itu memperkuat klaim saya memperkuat bahwa itu dugaan adalah, bahwa itu adalah untuk penguasaan wilayah. Nah, satu. Yang kedua, dari 3 komponen atau perusahaan yang yang disebutkan tadi oleh Pak Menteri ATR BPN Pak Nusron Wahid, kembali lagi gitu menegaskan bahwa dari 3 itu, pertama PT apa? PT Intan Agung Makmur. PT Intan Agung Makmur. Itu lokasinya ada di PIK 2. Terus satunya lagi? PT Cahaya Inti Sentosa. Cahaya Inti Sentosa. Ini per Agustus kemarin, Agung Sedayu Group bersama dengan Salim Group sudah
akan berencana mengakuisisi melalui PT Mani yang mereka punya itu. Oke. Lagi-lagi apa yang saya katakan kemarin, bahwa ini dimiliki dan bertanggung jawab atas hal ini, lagi-lagi memperkuat apa yang saya sudah sampaikan. Oke. Nah karena itu, pertama saya menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Nusron, Pak Menteri. Pertama minta maaf, yang kedua menawarkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan ini. Ya. Ada langkah jangka pendek, ada jangka menengah, ada jangka panjang. Ya. Nah ini adalah menurut saya salah satu momentum kita untuk memperkuat koordinasi. Oke. Karena terus terang, di kita, di Indonesia ini, pemerintahan kita ini, yang namanya data, yang namanya koordinasi, itu adalah barang paling mewah di Republik ini. Ya karenanya mudah-mudahan kejadian pagar laut ini menampar kita semua, ya, agar kemudian kita mau saling berkoordinasi, mau saling tukar data dan menyatukan data kita. Berarti harus duduk bareng ya Pak ya? Wajib itu. Oke. Itulah kenapa ada Menteri Koordinasi dan lain sebagainya. Iya. Jangan hanya sekedar gagah-gagah jadi Menteri Koordinasi tapi tidak berperan kan Iya, gitu. oke. Baik, saya coba menyapa yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom saat ini, staf khusus Menteri KKP Bidang Humas dan Komunikasi Publik, Doni Ismanto Darwin. Selamat sore Pak Doni. Selamat sore. Iya, dengan Tasya di Nusantara TV, NTV Prime ya Pak Doni. Saya ingin mulai ke Pak Doni dengan isu soal bagaimana minggu lalu kita menyaksikan ada perbedaan antara KKP dengan KSAL. Apa yang terjadi pada saat itu Pak Doni? Dan mengapa hari ini akhirnya kemudian bisa dicapai kata sepakat? Sebenarnya saya nggak mau bahas yang itu lagi karena tadi pagi kan sudah, sebenarnya bukan tadi pagi, kemarin kan juga sudah ada komunikasi dan koordinasi. Tadi pagi Pak KSAL sudah ke Pak Menteri, mendatangi Pak Menteri, dan sudah ada kata sepakat untuk membongkar pagar laut tersebut dengan timelinenya 2x24 jam. Jadi Rabu pagi nanti Pak Menteri bersama KSAL dan semua unsur keamanan maritim akan rapat di pangkalan di Tanjung Pasir. Setelah itu siangnya akan melakukan pembongkaran. Nah, waktu 2x24 jam ini pilihannya karena harus dibuat rencana operasi yang matang. Karena tidak gampang untuk memobilisasi personil, armada, dan terutama masalah cuaca dan cara olah geraknya Mbak, karena ini tidak gampang untuk membongkar ini karena di beberapa titik katanya di beberapa koordinat sudah mengeras, jadi jangan sampai kita membongkar dengan cara yang salah merusak ekosistem. 2x24 jam ini juga diberikan waktu karena Pak Menteri itu konsen ke masalah koridor hukum. Seperti diketahui 9 Januari kami melakukan penyegelan. Dan penyegelan itu artinya penghentian paksa sebuah kegiatan oleh pemerintah. Nah, dalam masa itu kan kita sedang melakukan penyelidikan. Berarti ada proses hukum sedang berjalan. Di 2x24 jam ini batas yang diberikan oleh Pak Menteri untuk melakukan mencari siapa pemilik dari pagar itu. Sampai Sebenarnya saat Pak ini Menteri belum itu diketahui ya Pak Doni? Sampai saat ini belum diketahui? Rencananya pihak yang dipanggil itu besok jam 10 akan memenuhi panggilan dari penyelidik PSDKP dari Polsos kami. Kita akan klarifikasi. Nah hasilnya apa? Kalau dia mengaku dia pemiliknya, ya kita akan minta dia yang membiayai semua pembongkaran itu. Tapi kalau enggak, tadi kan di istana Pak Menteri sudah bilang itu akan dianggap sebagai barang negara, kita bongkar sendiri, negara yang bongkar. Oke, jadi dua kemungkinan sudah ada alternatifnya ya Pak Doni. Tapi yang besok dipanggil itu siapa Pak Doni? Kelompok nelayan yang mengaku-ngaku di media itu loh. Apa Pantura itu saya JRP lupa namanya. ya Pak ya? Iya itu ya. Pokoknya Pantura lah di belakangnya itu saya lupa. Kalau kelompok nelayan dia sering muncul di TV juga kan? Iya. Kalau kemudian mereka menolak untuk membiayai, apa yang rencana yang akan dilakukan oleh KKP? Nah, kita kan nanti
sesuai PP 85 itu sanksi administratif itu berlaku kepada badan hukum. Jadi organisasi itu harus berbentuk badan hukum. Nanti kan besok dicek nih apakah mereka ini jangan-jangan cuma perorangan dan sebagainya. Kalau perorangan kan nggak bisa. Nah nanti mungkin bisa kita pindahin dia ke unsur pidana, jangan-jangan kan. Kalau unsur pidana kita ajak aparat penegak hukum lainnya, dalam ini polisi, untuk menyelidiki lebih dalam. Gitu. Karena KKP itu sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja, sesuai amanat PP 85, kita itu bisa melakukan sanksi administratif, yaitu denda di sini. Berapa dendanya Pak Doni? Itu tergantung luasan lahan yang dia rusak, yang dia tidak miliki PKKPRL dan sebagainya. Itu ada angka dasarnya di PP 85. Saya harus buka PP 85 nih, nggak hafal saya. Oke, baik. Terkait pernyataan Menteri ATR, Kepala BPN Nusron Wahid yang hari ini cukup mengejutkan juga, mengatakan bahwa ada SHGB dan SHM, apa komentar dari KKP? Rasanya saya juga kaget juga ada laut di sertifikat, karena sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garing PUU strip nomor 8 2010, ruang laut tidak dapat diberikan hak pemanfaatan ruang laut. Semua kegiatan menetap di ruang laut itu yang ada namanya PKKPRL, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Izin ini adalah izin prinsip yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditandatangani langsung oleh menterinya. Jadi nah, tadi saya menyambung Pak Johan itu sama kalau kita di lokasi yang dimaksud sekarang yang pagar laut, kita mengacu kepada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten. Daerah itu ruang laut, bukan darat. Baik. Dan di ruang lautnya itu jelas di situ disebutkan sebagai zona pelabuhan laut, zona pariwisata, zona pelabuhan perikanan, zona pengelolaan ekosistem pesisir, zona pengelolaan energi, zona perikanan budidaya, dan zona perikanan tangkap. Baik, jadi secara lokasi Anda sudah bisa memastikan bahwa itu memang wilayah laut ya Pak Doni, karena tadi Pak Nusron mengatakan masih akan dicek bersama Badan Informasi Geospasial apakah itu ada di dalam garis pantai atau di luar garis pantai, tapi Anda bisa memastikan bahwa lokasi itu memang ada di laut ya Pak Doni? Bukan saya yang memastikan itu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023. Oke. Tapi bisa jadi kan kalau kita pakai geospasial atau apa bisa jadi, tapi kan di perdanya itu dikatakan itu RT RW-nya itu laut gitu loh. Oke, kalau kemungkinan atau dugaan yang tadi Pak Trubus katakan bahwa ini kemungkinan dulunya adalah daratan, mungkin tidak Pak Doni? Kalau dari pencitraan satelit kami, kita track dari tahun hampir 20 tahun terakhir itu laut juga Mbak, nggak pernah darat. Tidak pernah daratan berarti ya? Oke. Dari pencitraan satelit ya, kan pencitraan satelit itu ada kayak geotek gitu, jadi dia bisa di track mundur gitu tahunnya. Nah itu belum pernah darat gitu. Baik, Pak Doni mungkin terakhir karena saya tahu Anda harus meninggalkan forum Zoom ini. Kalau secara teknis Pak Doni nanti hari Rabu setelah kemudian dibongkar akan berapa lama perkiraan pembongkaran dan apa saja mungkin yang diantisipasi oleh, ini kan berarti kerjasama ya Pak Doni, bukan hanya KKP sendiri ya, kemudian akan kerjasama dengan TNI Angkatan Laut ya? Ya sesuai tadi kesepakatan antara Pak Menteri dengan Kasal, KKP akan mengkoordinir instansi keamanan maritim lainnya untuk bergerak istilahnya mencabut pagar itulah ya. Kita akan ajak Bakamla, Polairut, KPLP, dan tentunya TNI AL. Kalau dari KKP, 4 kapal pengawas akan turun, Sea Rider sama URC. Personil PSDKP sendiri sekitar 400, ditambah dengan taruna kami yang di AUP di Jakarta. Terus TNI AL juga kabarnya udah menyiapkan sekitar 700-an personil untuk turun, selain kapal-kapalnya juga.
Nah, nanti kita dengan perkuat. Jadi kan untuk operasi seperti ini kita harus lihat dulu kekuatan personil berapa, kekuatan armada berapa, kekuatan logistik berapa. Setelah itu baru kita lihat cuacanya. Setelah kita lihat cuacanya, olah geraknya gimana yang bagus. Jadi kita nggak mau terlalu lama di laut. Jangan lama-lama di laut. Nanti lautnya bisa jadi rusak atau bagaimana, atau malah tidak bagus bagi personil kami sendiri di lapangan nanti kalau lama-lama di laut. Ya kan? Jadi makanya kita harus punya rencana operasi yang matang. Nah, itulah salah satunya alasan dari Pak Menteri kenapa dikasih waktu 2 kali 24 jam. Ini kan lintas kementerian, lintas instansi harus koordinasi. Biar kita turun itu sudah jelas apa yang mau dijalankan, bagiannya yang mana yang mengerjakan, fungsinya apa, perannya apa, waktunya bisa lebih pendek. Jadi cepat, tepat, dan terukur. Itu tadi pesan Pak Menteri. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda berikut. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan masih bersama Pak Trubus dan Pak Johan, anggota Komisi 4 DPR. Pak Trubus, pengamat kebijakan publik. Kita sekarang akan bahas mengenai fenomena pagar laut ini. Kalau tadi kita saat break kita bicara kenapa ya ini viral sekali, kenapa ini ribut sekali di masyarakat. Tapi kalau Anda mengamati fenomena ini, apakah ini memang menunjukkan bahwa ada kelemahan atau kalau bisa dikatakan lebih kasar lagi ini adalah kekonyolan administrasi atau memang ini kesengajaan yang dibiarkan? Iya, kalau dalam konteks kebijakan publik segala sesuatu itu sengaja. Segala sesuatu itu sengaja. Okay. Karena itu kan kebijakan publik itu kan satu melalui perencanaan, Mbak. Perencanaan sampai kepada eksekusi, dalam bahasa kerennya sampai implementasi itu udah proses yang panjang. Nah, karena itu tentunya kita melihat bahwa apa yang terjadi sekarang ini lebih kepada kesengajaan yang dibiarkan oleh pihak-pihak yang memang merasa diuntungkan. Itu ada pihak yang diuntungkan juga dengan seperti itu. Kemudian juga ada juga pihak-pihak yang merasa tertutupi dengan aktivitas-aktivitas lain, misalnya kaitannya dengan pembangunan PIK misalnya yang sedang berlangsung, kan seperti itu. Ada juga pihak-pihak yang diuntungkan juga oleh karena harapannya nanti harga tanah di situ naik, akan mendapatkan istilahnya ganti rugi yang lebih memadai lagi, kan seperti itu, Mbak. Iya. Jadi proses-proses itu dalam konteks kebijakan publik adalah proses yang sifatnya faktual. Dan saya melihat bahwa apa yang terjadi sesungguhnya lebih kepada keinginan pihak-pihak tertentu untuk menempatkan persoalan pagar ini tidak semata-mata persoalan ansih pagar gitu yang berlangsung, tapi ini ada dua pihak yang dibenturkan, dua gajah yang dulu ada siapa rezim nih dua gajahnya siapa ini rezim sebelumnya dengan rezim sekarang kan dicoba untuk ini, karena selama ini orang melihat bahwa rezim yang ada sekarang ya seperti istilahnya itu kelanjutan atau mengatakan ada saling beriringan, bahkan setali tiga uang dan macam-macam, ternyata tidak gitu ya. Mereka terjadi seperti itu sehingga isu ini berkepanjangan. Yang kedua, memang isu ini dibangun dalam konteks untuk melihat ini, Mbak, penataan reformasi birokrasi yang selama ini gagal di Indonesia itu. Jadi di sini kemudian kan masih ego sektoral, masih abuse of power, maladministrasi, kemudian ada aktor-aktor intelektual yang bermain di situ dengan dukungan-dukungan dari entah dari dalam, entah itu dukungan global juga bisa dari luar, yang sengaja untuk ini dalam tanda petik membuat kekacauan dalam hal ini pembangunan di Indonesia itu sendiri gitu ya. Ini kan sesuatu yang harus kita maknai, ada persoalan besar di mana kemudian dalam konteks kebijakan publik ada pelayanan yang tidak berjalan normal, Mbak. Kan pelayanan publiknya merasa itu aja tadi yang namanya nelayan merasa saya mendapat ABC, tapi nelayan lain mengatakan saya dirugikan, saya merasa pihak yang istilahnya dikorban kan seperti itu. Nah, yang ketiga saya melihat dari sisi evaluasi, pemerintah sendiri jarang mengevaluasi. Setiap kebijakan yang dibuat tidak pernah dievaluasi, ujung-ujungnya begitu ada masalah barulah rame. Ya kan rame, dan di situ kemudian muncullah hukum. Hukum seolah-olah menyelesaikan itu semua, padahal hukum itu hanyalah salah satu instrumen.
bukan mau menjadi apa namanya alat istilah palu gada apa lu gue ada, bukan, tapi itu instrumen saja untuk memecahkan salah satu persoalan ketika ada masalah yang sulit dipecahkan. Tetapi kemudian di situ sebenarnya ada lain, misalnya adanya perlu apa semacam edukasi kepada masyarakat, bagaimana kemudian mengenai tata kelola, ini yang jadi masalah di kita. Jadi munculnya sertifikat itu kan masalah tata kelola yang di masa lalu memang sangat tertutup, penuh bahasa kerennya perilaku koruptif yang tinggi, dan kemudian apa ujung-ujungnya adalah bagaimana mereka mencari cuan, mencari keuntungan di dalam apa proses-proses pengadaan atau pembuatan sertifikat ataupun izin-izin yang dikeluarkan itu, Mbak. Baik. Jadi ini kita lihat memang persoalan di kebijakan publik justru yang paling rumit di sini. Rumit artinya apa? Sebenarnya sederhana penyelesaiannya, dirumit karena ada pihak-pihak tertentu yang kemudian menutup-nutupi, kemudian seperti apa tidak mau terbuka, ada takut juga jabatannya hilang, juga takut juga ada apa kemudian segala yang di aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh sebelumnya ini terbongkar semuanya. Kan itu sesuatu yang dalam tanda petik dalam kebijakan publik itu seorang pejabat kalau kebuka itu semua, Mbak, dalam tanda petik itu prestasinya nol jadinya. Gitu masalahnya. Saya ke Pak Johan. Pak Johan, dalam kapasitas Anda sebagai anggota Komisi 4 DPR terkait pagar laut ini, kira-kira rencananya kan sempat ada wacana akan memanggil Menteri KKP, apakah akan dilakukan dan kapan kira-kira? Kalau perbincangan di grup Komisi 4 ya, kita tuh tidak secara khusus sebenarnya menjadwalkan itu. Kan kalau yang namanya rakar dengan menteri, RDP dengan eselon 1 kementerian itu kan tugas rutin kami. Tapi ini jadi perhatian penting tidak? Ini pasti menjadi perhatian penting, bahkan besok kan mulai masa sidang setelah reses. Nah, setelah paripurna kita langsung melakukan menggelar rapat internal untuk menjadwalkan termasuk raker dengan KKP ini. Siapa saja yang kira-kira akan dipanggil terkait pagar laut ini? Ya, mitra kami dalam konteks pagar laut ini hanya Menteri KKP. Ya kan? Kalau ATR itu kan di 2. Lingkungan hidup sekarang sudah di 13. Kalau dulu kan kehutanan dengan lingkungan hidup sekarang dipisah-pisah ya. Sekarang pisah dia ke 13. Jadi kalau kemudian masalah ini melibatkan lintas sektoral, lintas kementerian, apa yang akan dilakukan kira-kira? Apa yang bisa dilakukan oleh DPR agar kemudian semuanya bisa duduk di dalam satu ruangan dan tentu kami dari Komisi 4 ya, atau siapapun yang konsen di sini, entah Komisi 2, Komisi 4 atau Komisi 11, itu akan meminta kepada pimpinan agar membentuk pansus. Sampai membentuk pansus nih ya Pak kira-kira? Membentuk pansus, karena ini kan lintas sektor. Ya kan? Lintas komisi dan lain sebagainya. Nah karena itu tentu mudah-mudahan ini menjadi perhatian juga dari pimpinan DPR. Agar segera mengkoordinasikan komisi terkait, agar segera ini kita selesaikan. Kalau tadi kan sudah dipetakan oleh Pak Trubus ya, masalahnya apa saja, mulai dari tumpang tindih kebijakan, ada maladministrasi, ada ego sektoral, terus tidak ada evaluasi selama ini terhadap kebijakan. Tapi katanya penyelesaiannya sebenarnya mudah. Menurut Anda sebenarnya penyelesaiannya harus seperti apa? Kalau menurut saya pagar laut ini kan saya ibaratkan sebagai puncak gunung es. Puncak gunung es dari betapa mewahnya yang namanya koordinasi di Indonesia. Ya kan? Saya kemarin ketika masa kepengurusan sebelumnya, periode sebelumnya itu kita sempat menjadi anggota pansus revisi Undang-Undang Kelautan. Undang-Undang Kelautan. Intinya cuma satu di situ, Pak. Revisinya adalah siapa yang bertanggung jawab sebagai Coast Guard Indonesia. Ya, itu saja tidak bisa dijawab ya, Pak Johan. Nggak selesai, Pak. Nggak selesai. Nggak selesai ini. Di laut itu untuk Coast Guard Indonesia, untuk keamanan laut ini. Siapa sebenarnya? KKP ada PSDKP-nya. Menteri Perhubungan ada KPLH apa namanya itu di situ. KPLP. Di air, di polisi ada Pol Air. Di Angkat L ada. ada. Segala macam ada di sini. Nah, siapa sih sebenarnya? Masing-masing punya landasan hukum. Menteri Perhubungan dengan Undang-Undang Pelayaran mengatakan KPLP adalah Coast Guard Indonesia. Iya kan? Bakamla dengan peraturan pemerintahnya mengatakan kami Coast Guard Indonesia. Harusnya seperti apa? Tapi pagar ini menampar semuanya gitu. Ya, bahwa kalian tuh nggak usah berhenti deh rebutan kewenangan di laut. Udah laut pagar saja kalian nggak bisa. Termasuk apa yang kita saksikan tadi, konflik tentang penanganan pembongkaran ini saja. Ini sudah tidak bisa koordinasi. Karena itu saya berharap kepada kabinet Merah Putih ini agar memperkuat
koordinasi antar itu. Iya. Ya, saya dari awal mengatakan bahwa bongkar pagar ini silakan. Tapi hati-hati. Satu, bentuk yang teknis, yang kedua lakukan pengawasan yang ketat. Kenapa kita melakukan pengawasan teknis tadi? Karena disampaikan oleh Pak Doni tadi itu. Itu menyangkut tentang ekosistem, menyangkut tentang masyarakat pesisir, menyangkut tentang ruang laut dan lain sebagainya. Itu kan perlu pola-pola penanganan. Iya. Ya kan? Tetapi jangan lama juga gitu. Iya. Ya kan? Nah, dan juga jangan main salin serobot-serobot begitu. Pertanyaannya adalah kepada siapa sih kalian ingin memperlihat kinerja kalian itu gitu. Nah, saya dengan kasus ini ingin mengatakan, memberi saran kepada pemerintah adalah mari berkolaborasi untuk dalam konteks pagar ini menyelamatkan lingkungan dan mensejahterakan masyarakat pesisir kita. Kembalikan kembali hak-hak nelayan kita yang hilang dengan adanya pagar laut. Oke, kita akan bicara bagaimana nasib nelayan dan bagaimana mereka terdampak dari pagar ini, termasuk juga proses pencabutannya seperti apa nanti di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami, NTV Prime akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan sama-sama menyaksikan pernyataan dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi saya bersama Wamen dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau tentu saya laporkan beberapa hal yang sedang menjadi sorotan publik. Salah satunya adalah soal pagar laut. Saya sampaikan juga hal yang sama itu terjadi tidak hanya di di Tangerang, Banten ya, tetapi juga di Bekasi. Nah, khusus untuk di Tangerang, Banten, saya laporkan bahwa memang kita temukan tidak ada izin. Jadi pada dasarnya sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa pembangunan di ruang laut itu harus mendapatkan izin KKPRL, jadi kesesuaian ruang laut. Ya. Jadi karena tidak ada, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kan sesuai dengan aturan undang-undang. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Pertama, kita lakukan yang namanya penyegelan. Setelah kita lakukan penyegelan, kita identifikasi siapa yang punya. Kan pada saat kita lakukan penyegelan kan nggak tahu nih siapa yang punya. Ya, secara yuridis kan harus ada yang mengakui siapa yang punya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Tadi saya mendapatkan press conference juga dari Menteri ATR BPN bahwa sudah ada sertifikat yang ada di dalam laut. Saya perlu sampaikan kalau di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Nah, artinya memang ini kan dilakukan proses pemagaran itu tujuannya adalah agar tanahnya itu nanti naik. Semakin lama semakin naik. Jadi kalau ada ombak datang, begitu ombak surut, dia ketahan. Sedimentasinya ketahan. Boleh dibilang seperti reklamasi yang alami begitu, ya. Jadi nanti kalau terjadi seperti itu akan terjadi daratan dan jumlahnya tuh sangat besar. Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dari 30 hektar itu kira-kira sekitar 30 ribuan hektar. Ya, pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan. Sudah dinyatakan ilegal oleh Menteri KKP, SHGB dan SHM itu dengan harapan bahwa suatu hari memang itu nanti akan menjadi daratan begitu ya kira-kira Pak Johan. Tapi saya sekarang akan bicara soal bagaimana nasib masyarakat pesisir dan nelayan yang dirugikan. Menurut Anda, dengan ini kan pembangunannya kira-kira dari Agustus ya sampai Januari. Dan ada kerugian yang ditimbulkan, ada nominalnya yang kemudian bisa dihitung. Bagaimana kita memastikan, Anda sebagai anggota Komisi 4 DPR, memastikan bahwa hak-hak nelayan ini kemudian bisa dikembalikan? Yang pertama ya, menurut saya, saya pertama kembalikan hak-hak nelayan itu tentu dengan melibatkan mereka dalam pembongkaran ini. Ya, satu. Dilibatkan tuh artinya disuruh kerja lagi untuk mencabut berarti Pak? Terserah bagaimana tinjauan teknisnya itu kayak apa gitu. Kan melibatkan mereka juga penting. Oke. Ya kan? Sekaligus untuk menghibur mereka yang selama ini tertekan dengan adanya pagar itu. Itu satu. Yang kedua, di sekitar situ kan ada PIK 2 dan ada PSN. Iya kan? Ya. Nah, masyarakat kita dengan dua entitas itu tidak boleh terlalu jomplang. Sekarang itu
ada program dari Kementerian Perikanan Kelautan itu namanya Kampung Nelayan Modern. Ya Pak Menteri, jadikanlah kawasan rakyat ini, jadikanlah salah satu tempat kita membuat pilot project Kampung Nelayan Modern itu. Oke, jadi Menteri KKP punya tanggung jawab untuk Menteri membuat... KKP letakkan satu program di situ yang namanya Kampung Nelayan Modern. Baik. Ya kan? Sehingga tidak terlalu jomplang antara PIK 2 dan PSN lainnya yang ada di situ tuh dengan 16 kampung yang ada di situ. Pilih aja yang paling dekat, yang pesisir. Kalau menurut saya sih di Dermaga Teluk Pasir itu paling pas ya. Iya. Untuk dijadikan kampung nelayan modern itu. Nah, dengan demikian masyarakat itu ada rasa diperhatikan oleh negara, ya. Bukan hanya menjadi objek dari perkonflik kepentingan terhadap pagar ini, tetapi pemerintah belajar dari kasus ini untuk memberikan perhatian kepada masyarakat dan menempatkan program unggulannya di kampung itu. Oke. Itu sih tawaran saya. Pak Trubus masih optimis tidak bahwa pemerintah akan berpihak pada nelayan? Ketika kita melihat, kita dalam kacamata publik saja melihat kasus ini bisa terlihat bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap pagar laut ini. Iya, kalau konteks skenario planning jangka panjang kelihatannya ini Mbak akan berpihak kepada publik. Artinya skenario planning yang ada menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam hal mengentaskan soal kemiskinan, karena kebetulan di masyarakat nelayan ini kan kebanyakan miskin secara struktural, Mbak, bukan kultural, karena kultural lain lagi. Jadi kalau struktural, sehingga penanganannya adalah bagaimana dia diberikan akses. Salah satunya tadi dibentuklah kampung nelayan modern. Itu kan bagaimana dia supaya istilahnya naik kelas lah ya. Jadi naik kelas itu yang penting. Yang kedua adalah bagaimana kemudian pemerintah daerah itu posisinya adalah sebagai pendamping gitu loh. Ketika kebijakan dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah itu menerjemahkannya adalah sebagai seorang orang tua yang ikut mendampingi kepada nelayan ini, sehingga nelayan itu tidak merasa ditinggalkan seperti kata Pak Johan tadi. Jadi negara hadir, pemerintah itu hadir, sehingga karena mereka nggak merasa dimarginalkan, yang kemudian adalah mereka menjadi hidup penuh semangat menata masa depan dalam konteks inilah kita sebagai profesi nelayan yang diwongke kalau orang Jawa itu ya, ditempatkan sebagai pihak yang inilah yang mendapat perhatian. Jangan sampai Pemdanya kemudian berpihak pada pengusaha begitu nah, ya. Nah ini yang ketiga memang persoalannya adalah Pemda ini sulitnya adalah dampak dari adanya pilkada itu, Mbak. Jadi seringkali ada praktek-praktek ijon di situ yang dimainkan oleh entah itu bahasanya elit-elit politik ataupun oleh ini praktek-praktek oligarki sebenarnya, mereka yang punya modal kapital itu. Nah, yang terjadi kemudian mereka ini sudah tidak memandang lagi yang namanya kepentingan populis tadi, Mbak. Yang ada adalah kepentingan kelompoknya. Selesai terpilih, sudah. Janji adalah janji, ya kan. Janji. Semua tinggal inanya berlalu. Tetapi yang jelas bagaimana kemudian ini memang ada pengawasan dari publik. Kalau begitu saya mengendaki ada semacam partisipasi publik yang terus-menerus, Mbak. Karena kalau enggak itu memang berat itu artinya ke depannya. Gitu. Baik. Kita akan lanjutkan usai jeda azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa Nusantara TV, bagi Anda yang berada di Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Medan, Binjai, dan Tebing, lakukan scan ulang siaran Nusantara TV di channel 28 UHF. Pastikan Nusantara TV menjadi pilihan utama Anda dan keluarga. Nusantara TV, sahabat kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada sore hari ini. Saya kembali lagi ke Pak Johan dan Pak Trubus. Ini kan hingga hari ini, kita sudah berhari-hari meributkan soal pagar laut ini. Tapi hingga hari ini tidak ada satupun lembaga yang mengaku menerbitkan izin untuk pembangunan pagar laut. Artinya bisa dikatakan bahwa pagar laut ini ilegal. Nah, bagaimana kemudian memastikan bahwa ada pihak yang bertanggung jawab? Dan kalau kita kemudian melihat bagaimana sejarah di masa lalu, bagaimana kita memastikan bahwa yang bertanggung jawab itu tidak hanya pejabat-pejabat yang di level bawah, tetapi memang yang membiarkan atau bahkan memberikan instruksi untuk pembangunan pagar laut ini. Pak Johan mungkin. Kalau saya gini, pesan presiden itu, perintah presiden, itu udah jelas. 1 bongkar, 2 usut. Ya. Bongkar, usut. Nah, itu kan pendek tapi tapi penuh bobot menurut saya. Karena itu semua pihak, terutama kementerian-kementerian terkait, KKP, ATR, lingkungan hidup, TNI dan lain sebagainya ini harus bersama-sama menjaga marwah perintah presiden. Ya, jangan permalukan presiden dengan hal yang kecil ini. Artinya kalau dalam masa waktu sampai 20 hari dari penyegelan itu kita belum saja menemukan siapa yang bertanggung jawab, maka kita sama dengan mempermalukan presiden di depan publik. 20 hari ya Pak? 20 hari ini, satu. Ya. Yang kedua, perintah presiden ini juga sekaligus pesan negara. Karenanya negara tidak boleh kalah dalam persoalan ini. Yang ketiga, apa yang disampaikan oleh Menteri ATR BPR tadi itu saya pikir sudah clear. Dia sudah menyatakan bahwa, oh ini sudah ada HGB-nya. Saya minta maaf. Katanya dia, saya hargai permintaan maaf itu. Tapi kan tidak boleh berhenti di situ. Iya. Dia menyampaikan beberapa perusahaan-perusahaan yang yang memiliki HGB atas nama itu. Udah panggil aja yang 3 itu dulu. Oke. Ya kan? Dan selanjutnya apa? Harusnya dibuka siapa-siapa saja yang mengeluarkan izin itu? Itu dibuka. Masa sih polisi tidak punya ilmu penyidikan untuk membuka siapa yang punya itu? Gitu. Oke. Ya kan? Terang benderang kok gitu. Jangan, pesan saya itu, jangan permalukan presiden, jangan permalukan negara atas persoalan kecil yang namanya pagar laut di Banten. Baik, Pak Trubus, bagaimana memastikan proses pengungkapan penyelidikan ini bisa berlangsung transparan? Karena kemudian bisa saja kita berpikir bahwa ada yang kemudian ingin ditutupi sebagian, dibuka sebagian, yang bertanggung jawab si ini aja, kemudian yang ini tidak perlu bertanggung jawab, atau bahkan seperti kemarin kita menyaksikan ada yang kalau Pak Trubus bilang ego sektoral, nanti ada yang berfungsi sebagai pahlawan, tetapi kemudian yang lain bisa kemudian pura-pura menegakkan bahwa bukan seperti itu caranya, begitu. Iya, kalau saya sih dari sisi kebijakan publik ya untuk memastikan itu yang pertama nyambung ke Pak Johan tadi adalah yang pemilik sertifikat itu kan perusahaan. Perusahaan ini induknya kemana? Kan udah otomatis itu mesti dekat dengan yang namanya entah itu PSN, entah itu PEK kan. PEK yang jelas itu PEK, kan itu PEK. Nah, karena sudah ada ke sana tinggal diungkap aktor intelektualnya. Nah, intelektual itu kan bisa saja penyandang dananya. Dan kemudian siapa juga yang pejabat-pejabat yang ikut di situ. Nah, dari sini juga bisa diungkap. Sebenarnya sangat mudah sekali, Mak, karena itu tinggal ini kok, political will. Harusnya sangat mudah ya. Sangat mudah, political will itu kemauan politik aja, kemauan politik. Kalau ungkap tolong selesai, Mbak. Pokoknya selesai, Mbak. Kasih waktu 1 minggu selesai, 20 hari, 20 selesai, Mbak. Tapi kalau kemudian ini melibatkan pemodal yang sangat besar yang kemudian tidak mau diungkap, kan kadang-kadang memang bisa saja terjadi seperti itu. Nah, ya, inilah kemudian memang perlunya ini dari DPR yang mendorong. Nah, DPR karena hanya DPR yang bisa melakukan pengawasan secara ini dan sekaligus bisa menegur pemerintah. Nah, kan itu DPR. Kalau dari kita publik ya akademisi dan publik ini bisanya hanya memberikan semacam ini masukan-masukan. Ya kan bagaimana suara publik kita juga sudah menahan agar suara publik itu tidak menjadi mengkristal. Ujungnya terus
yang terjadi seperti di Kementerian Dikti itu demo kan ya. Kita kan nggak mau Mbak, karena kan dengan demo itu merusak ketertiban umum gitu dan merugikan semua pihak. Karena fungsi seperti saya, fungsinya adalah bagaimana meredam suara-suara publik. Karena publik otomatis sudah Bapak Trubus sudah ngomong itu sudah otomatis mewakili kan gitu. Tapi kalau mewakili lembaga beda lagi. Kalau Bapak kan dari DPR, itu kan DPR punya ini bla bla bla, punya dibayar lah yang inilah ya. Kalau ini saya otomatis. Nah, itu yang kedua adalah segeralah menurut saya Presiden memanggil semua pihak itu. Panggil aja semuanya, menteri-menteri KKP dan semua, dan dengan DPR melakukan komunikasi. Selesai. Harusnya selesai dengan cepat. Dan itu akan dengan mudah. Kalaupun nanti misalnya tertunjuk salah satu entah itu konglomerat, entah itu pokoknya pengusaha kelas kakap atau apa, itu kan Presiden kan punya kebijakan. Tinggal bagaimana secara wise ya kan untuk bertanggung jawab dalam arti memberikan ganti rugi. Kemudian bagaimana kemudian melakukan semacam ya konstruksi ke depan, bagaimana ekosistemnya supaya dibangun kembali, lingkungannya supaya baik, ya kan. Kemudian yang ketiga bagaimana juga nelayan, tolong diberikan kesejahteraan, mereka ini diberi bantuan lah untuk bisa ikut bekerja di situ, ya kan, sekitar PEK itu, atau mereka anak-anaknya dibantu untuk sekolah, ya kan, atau dibantu secara ekonomi kan bisa. Artinya Presiden tinggal perintahkan itu, ya kan, selesai. Artinya DPR mengawasi, tekan itu mereka untuk ini. Karena apa? Karena ini kalau tidak selesai dan berlarut-larut dan nanti akan menjadi dendam sejarah, Mbak. Dendam sejarah dan kemudian hari akan berpikir orang akan melakukan seperti itu nekat. Ini bonek gitu Mbak. Bondo-bondo nekat aja, tanam aja nanti. Urusan nanti ilegal, urusan nanti. Nah itu kan bahaya kalau negara seperti itu. Kita bukan negara hukum lagi nanti Mbak, negara kekuasaan. Baik, ini pertanyaan penutup. Termasuk bagian dari upaya media untuk mendorong bahwa ada yang bertanggung jawab, bahwa kemudian tidak berhenti ketika dicabut selesai masalahnya, bukan tidak seperti itu kan. Bagian dari upaya mendorong adalah kira-kira apa dampaknya kalau kemudian pemerintah gagal untuk mengungkap siapa sebenarnya yang bertanggung jawab dalam pembangunan pagar laut ini, Pak Johan? Tentu ini akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kita dari awal ketika Pak Prabowo dilantik kan sudah bersemangat mendengar bagaimana beliau menyampaikan pesannya, menyampaikan pikiran-pikirannya. Bahkan saya berpikir waktu itu, alhamdulillah sudah kembali presiden yang menyatu dengan konstitusi. Yang tujuan utamanya melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Beliau selalu memulai kata-katanya dengan itu. Kenapa ada program makan gratis karena untuk melindungi warganya. Kenapa pagar ini juga merupakan salah satu bentuk kita menjaga, memberikan perlindungan kepada rakyat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau pemerintah gagal di sini, Pak, udah runtuh kepercayaan publik kembali. Karenanya, mari kita selesaikan ini secara baik dan cepat. Pak Trubus. Iya, kalau dari sisi kebijakan publik, karena ini kebijakan yang sifatnya sudah terwujud, gitu ya, maka penyelesaiannya adalah melalui ini, Mbak, dialog. Jadi dialog musyawarah mufakat. Untuk merencanakan ke depan seperti apa, setelah dicabut, setelah ini apa yang harus ditanyakan secara transparan, baik dalam konteks skenario jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, roadmap-nya juga harus jelas. Yang tiganya bagaimana kemudian ini yang istilahnya meminimalkan free rider, Mbak. Free rider orang mencari keuntungan di situ. Itu yang masuk, karena kita Indonesia itu selalu mesti gitu, orang jago-jago cari ini di situ. Itu penting ya. Kemudian yang ketiga ya pihak-pihak yang bertanggung jawab diberi sanksi hukum. Karena kita negara hukum, law enforcement ini tegakkan di situ, Mbak. Itu kuncinya. Baik, kita akan sama-sama kawal seperti apa besok Selasa pemanggilan dari perusahaan itu. Dan Rabu bongkar barang. Dan Rabu bongkar. Kita akan lihat seperti apa prosesnya. Terima kasih Pak Trubus, Pak Johan untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.